Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya Nur Aina dengan NIM 180300006 dengan jurusan Sosial Ekonomi Perikanan akan menjelaskan dan memaparkan ke teman-teman terkait prosedur maupun step by stepnya untuk menyelesaikan permasalahan korelasi sederhana dan juga korelasi berganda. Dan pertama saya akan menjelaskan terkait korelasi sederhana terlebih dahulu, teman-teman. Pertamanya teman-teman harus membuka dulu SPSS yang telah di-download sebelumnya. Nah, kurang lebih layarnya yang akan ditampil di monitor teman-teman akan seperti ini. Ada dua menu, di bagian pojok kiri teman-teman bisa lihat bahwa kiri bawah ya, ada data view dan ada variable view. Data view itu nantinya akan mengisi data-data yang akan kita cari ya teman-teman. Untuk variable view sendiri itu nanti ada tipe yang akan kita isi, namanya, labelnya, value-nya, bahkan kepada desimalnya. Kemudian ini adalah contoh soal teman-teman. Contoh soalnya, jika X adalah persentase kenaikan biaya iklan dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan, maka data yang diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini ada datanya nanti akan kita masukkan. Yang akan dicari adalah berapa sih korelasi antara biaya iklan dan kenaikan hasil penjualan dari hasil yang kita peroleh nantinya. Kemudian juga dipaparkan penjelasannya seperti teman-teman dengan hipotesis yang ada pada soal tersebut. Nah, di sini ada tampilan variable view terlebih dahulu yang harus kita masukin, X dan Y-nya dengan tipe numerik ya, width-nya 8 dan desimalnya 0. Dan labelnya sendiri, itu untuk label X tadi adalah kenaikan biaya iklannya ya teman-teman. Kemudian untuk yang di bagian Y-nya adalah kenaikan harga penjualan. Nah, itu jangan sampai ketukar ya teman-teman antara variabel X sama dengan variabel Y-nya seperti itu. Dan value-nya nanti adalah non, missing-nya juga non, kolomnya 8 dan align-nya adalah right. Begitupun yang measure-nya adalah nominal. Nah, teman-teman kita lihat lagi di bagian data view, teman-teman bisa langsung masukin datanya dari soal yang tadi telah ditanya. Nah, soalnya tadi kan X adalah 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, dan 12. Begitupun Y-nya adalah 2, 4, 5, 7, 8, 18, 12, 14. Tinggal diurutkan ke bawah seperti itu. Kemudian kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian beaverage. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Pada dasar dan pada awalnya sebenarnya semuanya sebelah kiri ya, tapi karena sebelumnya saya sudah mengoperasikannya juga sehingga dia berada di sebelah kanan. Nah, kita harus memindahkannya semuanya ke sebelah kanan. Kemudian kita checklist di bagian personnya, kemudian juga to fail dan juga flag-nya. Klik OK, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat bahwa ada tabel korelasi nih antara biaya presentasi kenaikan biaya iklan dan juga dengan hasil penjualan didapatkan dengan nominal 0,992. Dan seperti yang kita ketahui bahwa dengan 0,992 yang arahnya adalah positif, maka bisa dikatakan bahwa korelasi ataupun hubungan antara variabel X dengan Y, variabel iklan dengan hasil penjualan itu adalah sangat signifikan dan sangat kuat. Karena memang mendekati angka 1 begitu ya teman-teman, dan juga arahnya adalah positif. Nah, inilah gunanya SPSS hingga kita mengetahui hubungannya. Begitu teman-teman. Selanjutnya adalah korelasi berganda. Nah, untuk step-stepnya sendiri teman-teman itu hampir sama dengan korelasi sederhana, hanya saja nanti terletak perbedaan di bagian jumlah variabelnya. Nah, teman-teman, pertama sekali sama dengan yang tadi harus dibuka dulu ya SPSS-nya, kemudian tampilnya seperti ini teman-teman. Nanti tinggal dimasukin saja data-datanya. Nah, perbedaannya bahwa kita lihat X1, X2, dan juga Y. Ternyata ada dua variabel ya untuk X-nya dan satu variabel untuk variabel Y-nya. Itulah perbedaan antara sederhana dengan berganda. Nah, teman-teman, ini adalah contoh soal ada pekerja, prestasi, IQ, dan motivasi. Nah, di sini prestasi adalah sebagai variabel Y-nya, teman-teman. IQ dan motivasi adalah variabel X-nya. Tinggal kita salin nantinya kepada SPSS. Teman-teman bisa dimasukin aja datanya di bagian variable view X1, X2, dan juga Y-nya. Kemudian tipenya adalah numerik dengan width-nya adalah 8, desimalnya juga adalah 0, dan labelnya adalah IQ, motivasi, prestasi. Kemudian value-nya adalah non ya teman-teman. Missing-nya adalah non juga. Kemudian kolomnya adalah 8 dan align-nya adalah right. Untuk measure-nya sendiri kita pukul rata adalah scale semuanya teman-teman. Nah, di sini mohon maaf terpencet nominal oleh saya. Kemudian kita masuk kepada adalah input.
Kemudian, selanjutnya kita buka di bagian data view-nya. Data view-nya tinggal kita masukin semua data-data yang ada di soal tadi. Ada prestasi dengan 84 ke bawah, itu tinggal dikopas saja biar cepat. Begitupun dengan IQ dan juga dengan motivasi. Nah, kita tinggal ngopas langsung kepada SPSS-nya agar teman-teman bisa lebih mudah untuk mengoperasikannya. Kemudian, selanjutnya adalah teman-teman tinggal teman-teman salin, dan selanjutnya dipencet adalah analyze, kemudian correlate kembali, kemudian beaverate lagi, dan nanti akan tampil seperti ini. Nah, teman-teman pindahkan semuanya, baik itu variabel X maupun variabel Y-nya ke sebelah kanan. Nah, agar kenapa? Biar kita memperoleh hasilnya. Kemudian checklist person, to fail, to tail, dan juga bagian akhir tadi, sehingga kita klik OK, maka akan tampil seperti kit bahwa ternyata tidak ada terjadinya hubungan baik itu antara variabel X1 IQ dengan prestasi maupun variabel X2 motivasi dengan prestasi, teman-teman, karena dari data yang diperoleh SPSS.